Bismillahirrohmanirrohim. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain yang namanya keseleo? Ketika mungkin jatuh di suatu tempat, kakinya keseleo, apa sih yang dirasakan? Pasti sakit, terus pasti rasanya males untuk kemana-mana gitu. Kalau kemana-mana tuh butuh bantuan seseorang, dan rasanya aduh pengen cepet-cepet sembuh ini kaki biar bisa jalan dengan biasa lagi. Lalu apa jadinya? Ada orang yang gak cuman keseleo, tapi kakinya tuh pincang, tapi beliau semangat untuk ikut perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kultum Itsar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawat serta salam kita junjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teman-teman pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq? Pernah dong. Umar bin Khattab, apalagi Ali bin Abi Thalib? Pernah ya. Tapi pernah gak sih denger Amr bin Jamuh? Padahal Amr bin Jamuh ini juga salah satu sahabat Rasul loh gitu. Sahabat Rasul tuh gak cuman Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, dan Bilal mungkin, tapi ada banyak banget, puluhan sampai ratusan orang gitu. Dan salah satunya adalah Amr bin Jamuh ini. Beda sama sahabat-sahabat yang sebelumnya diucapin, Amr bin Jamuh ini bukan sahabat Rasulullah yang menemani beliau dari awal di Mekah, tapi beliau ini sahabat Rasulullah di Madinah atau orang Ansor, yang juga bukan termasuk orang-orang Ansor yang paling pertama-tama masuk Islam. Dan masuk Islamnya cukup unik teman-teman. Teman-teman mungkin bisa baca lain kali ya. Amr bin Jamuh ini punya dua keutamaan besar, punya dua amalan yang utama. Yang pertama, dia itu amat sangat dermawan. Dan yang kedua, dia itu semangat banget berperang. Padahal tuh kakinya tuh pincang teman-teman. Yang pertama, beliau ini amat sangat dermawan teman-teman. Beliau itu salah satu pemimpin kaum Bani Salamah namanya. Jadi kalau orang-orang kaum Bani Salamah itu ada urusan sesuatu, pasti mintanya ke beliau. Kalau di kita kayak ketua RT lah. Kalau ketua RT kan gitu ya, kalau ada masalah di anggota-anggota RT-nya bilangnya ke ketua RT. Sama kayak Amr bin Jamuh. Dan Amr bin Jamuh ini gampang banget ngebantuin dengan ngeluarin hartanya. Setiap ada yang minta bantuan apa, beliau langsung dengan mudahnya ngasih bantuan harta. Sampai dia bilang, silahkan ambil aja gitu. Karena ini tuh bisa dicari lagi besok, bisa berlipat ganda lagi besoknya gitu. Semudah itu dia memberikan kepada orang lain. Yang kedua, dia itu semangat banget berperang. Ketika ada panggilan untuk perang Badar, dia tuh meminta kepada Rasulullah untuk ikut. Tapi anak-anaknya melarang beliau gitu. Karena khawatir beliau kan pincang. Gimana bisa beliau ikut perang dengan kondisi seperti itu gitu. Dan Rasul pun juga memberikan keringanan bagi beliau untuk gak ikut perang. Tapi beliau tuh kekeh dan ingin ikut, sedih karena gak bisa ikut. Akhirnya tetap dilarang dan beliau gak ikut perang Badar. Di perang selanjutnya, di perang Uhud, beliau minta lagi untuk ikut dan dilarang lagi oleh anak-anaknya. Sampai beliau itu datang ke Rasulullah, ya Rasul gitu, tolong itu jangan biarkan anak-anakku tuh ngelarang aku untuk berperang gitu. Aku tuh pengen masuk surga karena kepincanganku ini gitu, kata beliau, yang akhirnya Rasulullah izinkan beliau untuk berperang di perang Uhud. Bahkan beliau pun merasa ingin syahid aja gitu di perang Uhud.
bilangnya tuh kayak, seandainya aku tuh bisa nggak pulang ke keluargaku dan syahid di perang ini gitu. Saking mengharapkan syahidnya. Dan benar aja, beliau akhirnya syahid di perang Uhud dengan kakinya yang pincang. Dari Amr bin Jamuh ini kita tuh bisa belajar rasa syukur gitu. Gimana Amr bin Jamuh ini bersyukur atas harta-hartanya sehingga ia gunakan untuk membantu banyak orang gitu. Dengan mudahnya tanpa kekhawatiran kurang sedikit pun karena merasa syukur dengan hartanya. Kita belajar bersyukur dari Amr bin Jamuh yang memanfaatkan semua tubuh anggota badannya dengan cara maksimal dalam berperang meskipun dia pincang gitu. Pincangnya itu tuh gak membuat dia malah mengeluh, down, sedih gitu. Pincang loh ini gitu. Yang dia pikirkan adalah gimana nih dengan pincangnya dia itu bisa masuk surga gitu. Gimana nih bisa memanfaatkan anggota tubuh yang lainnya biar tetap bermanfaat dan berkah. Jadi itulah Amr bin Jamuh dan semoga kita bisa ikut bersyukur seperti Amr bin Jamuh dengan memanfaatkan hal-hal yang udah kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.